Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani ya, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, seperti biasa to the point aja, berbicara tentang kripto ya. Untuk saat ini langsung ya berbicara teringat dengan Pi Network ya, karena memang ini yang paling heboh, yang paling rame, yang paling besar ya. Kemudian menyusul ada yang namanya sekarang yang menuju tahap mainnet yaitu core ya. Entah posisinya mungkin bisa jadi core duluan ya, atau ya kita lihat aja nantilah. Tapi memang banyak hal yang menjadi sebagai bahan pelajaran ya, pelajaran bagi saya pribadi ya. Mungkin teman-teman juga bahwa ada project, tapi memang tidak semua hanya segelintir orang ya, walaupun di sini mungkin ada puluhan ribu atau mungkin di bawah 10.000 atau masih ribuan di Indonesia, pastinya saya nggak tahu yang ikut project kripto ya. Penciptaan kripto seperti ini adalah sebuah project di mana ini adalah project pembuatan alat ya, alat barter lah yang sifatnya digital ya. Karena dibilang mata uang ya nggak bisa juga ya, karena mata uang itu lebih kepada legality ya di sebuah negara, jadi nggak bisa dikatakan alat pembayaran ya. Tetapi kalau untuk komunitas itu sendiri ya bisa dikatakan demikian, bisa dikatakan ya alat pembayaran, alat tukar. Kita butuh apa bisa pakai kripto kita kan gitu. Nah, namun seiringnya waktu berjalan bertahun-tahun ya, kita perhatikan memang lagi-lagi tetap saya, walaupun banyak beberapa pemahaman yang saya tuangkan di channel ya, di channel YouTube saya, step by step tahapannya, mulai mengenal developer projectnya seperti apa dan lain sebagainya, itu memang betul ya. Kita itu kan belajar tidak hanya cukup sekali ya, artinya ada hal-hal yang memang perlu saya juga mengulang, menyampaikan ke teman-teman ya, tentunya dengan pemahaman-pemahaman yang kita berusaha ya, bukan berarti kita benar, tapi kita berusaha untuk lebih teliti lagi, lebih bisa positif lagi dalam memandang sebuah project ya. Karena gini, sebuah project ini tentunya akan sulit diterima bagi yang betul-betul terlalu tidak tidak paham lah, artinya begitu. Baik itu karena ini berhubungan dengan Android, baik itu kriptonya sendiri utamanya betul-betul nggak mengerti banget gitu awalnya ya, memang agak sulit ya. Jadi pemahaman seperti ini memang seharusnya termasuk saya pribadi ini ya. Jadi pembicaraan ini adalah mengingatkan ke diri saya pribadi sebenarnya teman-teman ya. Jadi hanya saya sharingkan saja bahwa kita memang perlu mempelajari dunia kripto ini bukan hanya satu project Pi saja, agar kita bisa memahami secara keseluruhan adanya project Pi Network ini, ketika kita juga mempelajari di luar project Pi Network, baik itu project lain ataupun memang seputaran daripada dunia kripto itu seperti apa sih, kripto itu apa sih, basicnya kita pelajari, kita pahami dari mulai sejarah ya, apa itu yang namanya volatility ya, apa yang namanya liquidity ya. Jadi yaitu memang basicnya, dasarnya, istilah-istilah di dunia kripto seperti apa kita pelajari, pahami, agar agar asumsinya nyambung, agar project yang kita jalankan juga nyambung. Akhirnya kita tidak berpikir yang aneh-aneh ya, apalagi udah berhubungan dengan value, sensitif sekali kan. Nah, jadi saya rasa memang basic ini penting teman-teman ya, dimana seperti contoh misal, apa sih bang liquidity itu ya. Jadi ya liquidity itu kalau misalnya teman-teman search di Google itu banyak pemahamannya. Jadi tingkat ya semacam kayak kemudahan sebuah aset untuk dapat berubah ya menjadi uang tanpa
mempengaruhi pasar, jadi nggak berpengaruh ke pasar. Tapi itu ada sebuah wadah, sebuah tingkat efektivitas berupa sebuah aset itu yang dapat ditukar nantinya. Kemana ditukarnya? Ya ke uang tentunya, ke fiat seperti itu. Itu liquidity. Jadi besar kecilnya liquidity kita bisa dicek setiap kripto, jenis kripto itu ada likuiditasnya masing-masing. Nah, berhubungan dengan Pi Network teman-teman, ya jadi kembali kepada sejarah ya. Ini anggap aja lah ya paham cah angon ya, karena lagi-lagi ya artinya saya juga hanya sharing sekedar ya, saya juga bukan ahli, tetapi saya berusaha untuk yuk sama-sama belajar. Karena gini, di sejarah itu kan memang terpaku pada volatilitas dan likuiditas ya. Jadi di mana likuiditas itu bisa dikatakan berhubungan dengan sektor perbankan ya bisa, karena kenapa? Karena itu berhubungan nanti akan dipiatkan gitu teman-teman ya. Sektor perbankan tentunya kita akan mempiatkan daripada hasil penukaran kita ya melalui patokannya likuiditas itu sendiri. Nah, kalau untuk Pi Network teman-teman ya, untuk Pi Network ini yang kadang-kala tidak dipahami secara menyeluruh, tetapi memberikan opini-opini yang tidak mendasar gitu loh. Jadi saya mengajak teman-teman betul-betul pahami Pi Network dari mulai apa itu tujuan ya, landasan, visi misi itu aja dulu. Seperti kita mengajukan sebuah proposal ke perusahaan itu akan approve, memberikan sebuah bantuan dana. Ketika kita membutuhkan dana, mengajukan proposal pengajuan dana ya ke sebuah perusahaan, akan approve ketika dia melihat tujuan dan landasan juga visi misinya itu baik nggak, bermanfaat nggak, seperti itu ya. Jadi nilai manfaatnya dilihat, terutama untuk proyek seperti ini ya harus dilihat juga ini bagi ekosistem dunia bermanfaat nggak, kan gitu. Itu yang perlu dipelajari, dipahami landasannya apa, itu kan jelas. Makanya kenapa ada white paper itu proposal teman-teman. White paper itu proposal untuk kita pelajari, untuk kita pahami ya. Kemudian selain daripada kita misalkan kita sudah paham white paper, kita sudah baca, tetapi kita coba pahami juga teknologi ya. Artinya kan di sini kita sama-sama ya, kita sama-sama belajar. Saya bukan ahli apa-apa, saya bukan ahli teknologi juga, tetapi setidaknya yuk kita sama-sama saling mengingatkan, pelajari apa sih bedanya web 1, web 2, web 3 seperti itu. Kemudian selain dari web 3 yang terbarukan, kita juga coba pelajari apa sih sebetulnya yang dikatakan blockchain ya. Sebelumnya kan nggak pernah dengar blockchain itu apa, manfaatnya apa sih, fungsinya apa. Nah seperti itu. Jadi itu perlulah kita pelajari. Kemudian kok ada nyangkut-nyangkut sekarang untuk KYC pakai artificial intelligence apa sih? Nah coba dicek lagi. Kalau memang kita tidak menemui bukunya, kalau zaman dulu kan kita cari ilmu itu kita cari bukunya di Gramet, ada nggak yang membahas ini tentang ini, kita bayar, kita beli. Oke. Tapi untuk saat ini kan gampang, mudah. Tinggal buka Google, search AI itu apa, artificial intelligence itu apa, liquidity itu apa, ya tinggal kita membaca. Nah itu kan memang di luar daripada project, itu sebagai landasan basic daripada agar kita lebih betul-betul bijak memandang project ini, memahami ini. Tetapi ya kita tetap harus harus mampu menyeimbangkan antara teori ya yang berhubungan dengan, karena itu kan teori sejarah yang sudah lalu tetapi dipakai sehingga saat ini. Tetapi apakah ada pembaruan di situ, kita juga harus update gitu. Jadi tidak yang banyak fanatik itu kan orang ketika memahami sesuai histori saklek di situ udah gitu aja, nggak bisa open terhadap regulasi yang terbarukan ya. Kita nggak tahu yang terbarukan seperti apa karena kita taunya yang dulu-dulu aja. Nah itu pun tetap harus update informasi ya. Nah itu untuk teknologi tadi, kembali ke teknologi kan artinya banyak teman-teman, banyak sekali yang menopang daripada project ini. Nah sekarang marketplace kita lihat banyak sekali utilitas. Nah sekarang pertanyaannya apa lagi itu utilitas? Utilitas kan itu hanya asing di bahasa saja. Utilitas itu kan artinya kelengkapan,
satu platform, satu tempat, satu wadah, ya. Ada yang menopang, yang membantu, mendukung proyek ini untuk apa? Tempat di mana kita bisa barter, tempat di mana kita bisa mempiatkan, tempat di mana kita bisa, itu dikatakan platform. Itulah utilitasnya. Ada dompetnya mana? Kalau secara digital, realnya seperti ini, tokonya ada, ya. Dompet kita dikasih ada, cangkulnya ada buat nambang, kita tinggal nyangkul tanahnya, nanti di sana ada emas kita ambil, kita tukernya kemana tuh emas? Kan nggak mungkin kita langsung barter bentuknya emas. Oh, berarti ada pencairan tempat menukar emas, mana tokonya? Alamatnya di sana. Nah, berarti tokonya sudah ada. Nah, itu utilitas gitu. Nah, setelah ditukar kita ada uang, kita beli apa? Beli jagung di mana? Oh, di toko itu toko itu sendiri yang menyediakan jagung adalah utilitas. Artinya kan sirkulasi, ya, circle daripada ekologinya itu jelas. Nah, itu dibilang utilitas. Itu juga pelan-pelan kita harus sama-sama lah, mari kita pelajari, pahami. Jadi nggak asal, karena jelas-jelas kalau ketika diperbandingkan sebuah proyek itu dilihat dari segi utilitas. Nah, teman-teman, makanya ketika memahami itu, coba lihat sebegitu besar dan lengkapnya, ya, dan banyaknya utilitas yang mendukung proyek Pi Network. Ya, kita berbicara Pi Network saat ini. Begitu banyak yang mendukung Pi Network untuk jual beli gambarnya, untuk apanya segala macam. Jadi banyak sekali, teman-teman. Itulah kekuatan, power daripada nanti justru itu pembangunan daripada value, teman-teman. Nah, itu penting. Setiap proyek itu harus ada utilitas. Kalau proyek nggak ada utilitas, artinya ya proyek itu bisa tanda tanya, teman-teman, gitu ya. Nah, ketika berhubungan dengan utilitas itu sendiri, teman-teman, artinya di dalamnya ada produk, artinya di dalamnya ada alat tukar, alat bayar, artinya di dalamnya bisa ditukarkan. Apalagi bisa berhubungan dengan bisa difiatkan. Nah, dan itu terlebih sudah diakui oleh banyak orang, bukan hanya ribuan, ratusan ribu, jutaan, bahkan ini sudah puluhan juta, kan gitu. Nah, ketika itu sudah terjadi, artinya sudah real, sudah oke semua. Dan itu kita lihat jumlah utilitasnya. Kalau memang masih bisa dihitung, oke, anggap utilitas 1000. Masih bisa dihitung, ya. Tetapi di dalam utilitas itu sendiri tentunya banyak produk yang bisa ditukarkan, termasuk juga uang di dalamnya. Produk apa aja? Banyak. Produk kosmetik atau apa segala. Nah, itulah yang ada kaitannya. Kenapa di video-video sebelumnya saya pernah bilang bahwa itu bisa dikatakan akan erat kaitannya dengan yang namanya komoditi, gitu, teman-teman. Erat kaitannya dengan komoditas, ya. Di sini komoditi dunia. Nah, untuk komoditi itu sendiri, ya, kalau misalkan memang kita ada waktu mempelajari komoditas itu seperti apa dan bagaimana, ya kita basic lah, kita bermain basic lah. Supaya apa? Supaya ketika kita semakin naik, semakin ngerti, semakin paham, artinya kita sudah, ya kan, kita sekolah juga dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, kan begitu, ya. Nah, komoditas itu ada dua macam. Ya, ada komoditas keras, ada komoditas lunak. Dikategorikan di dua jenis, ya, di dua kategori. Ada kategori keras, ada kategori lunak. Apa itu diantaranya? Pertambangan, logam, dan lain-lain. Nah, berhubungan dengan pertambangan dan logam, di sana kira-kira logam ada apa? Oh, ada perak. Oh, ada emas. Nah, karena memang itu sudah golongannya komoditi. Kemudian komoditi lunak ada apa? Ada pertanian, perkebunan, ternak, dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Nah, itu ketika kita, oh iya, komoditas berarti itu. Nah, sekarang di utilitas Pi Network ada apa di utilitasnya? Atau anggaplah kita bisa katakan di platform atau marketplace ada apa? Ada yang jual emas, ada yang jual jam tangan, ada yang jual buah mangga, ya, itu yang sifatnya komoditas lunak. Yang komoditas keras mungkin ada yang sifatnya di sana menjual perak, ya, titanium dan lain sebagainya, atau mungkin hasil pertambangan apa.
dipasang di platformnya itu, di platform misalkan Pichen Mall atau Pibarter Mall atau apapun itu marketplace-nya. Nah, itu komoditas yang ada di ekosistemnya Pi Network. Makanya saya bilang komoditi terlebih ini berhubungan dengan cross border, adalah lintas batas penjualannya. Kira-kira komoditasnya lokal apa internasional. Nah, kalau memang sudah menyangkut atau berhubungan dengan komoditas ruang lingkupnya cross border, ini bukan main-main kalau yang saya lihat. Karena kenapa? Ruang lingkupnya udah luas, ruang lingkupnya bukan hanya satu negara gitu. Jadi kita memahami operasional itu sendiri, operasional utilitas yang disebut di sini ekosistem. Ya, Malaysia kirim ke Indonesia, Indonesia kirim ke Amerika, Amerika kirim ke Cina dan lain sebagainya. Terus produk mensupport satu sama lain apa yang masyarakat dunia butuhkan, itulah ekosistem. Nah, ketika ada perkataan atau obrolan, misalkan teman-teman masih banyak sampai saat ini yang belum memahami real daripada real has. Kalau saya mengatakan di sini real has value. Kenapa real has value? Ini adalah has realnya untuk membangun sebuah value, yaitu utilitas, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan masih yang meragukan bahwa Pi Network ini project abal-abal, project yang nggak jelas infonya, yang nggak ada update-nya, yang value-nya nggak ada, value-nya kecil, ya saya bingung, justru gagal paham kalau ketemu yang memberikan pemahaman seperti itu gitu. Ya, apakah memang ya harus utilitas seperti apa gitu loh, harus visi misinya harus seperti apa, terus harus teknologi yang seperti apa gitu loh. Sementara yang terakhir Web3 ini teknologi terbaru yang akan lahir di 2023 ini digunakan oleh Pi Network. Blockchain juga sudah terbesar. Jadi harus yang seperti apa yang realnya itu gitu ya. Jadi power pembangunan value Pi Network ini, saya melihat ini adalah betul-betul nggak bisa diremehkan, teman-teman. Jujur saja, saya belak-belakan aja, nggak bisa. Saya akan lebih gagal paham kalau ini disamakan dengan proyek-proyek lain. Ya mohon maaf. Ada yang mengatakan informasi kemarin, katanya sebuah proyek itu segala macam ini harus ada backup dasarnya, yaitu emas dan inilah itulah. Kemudian ada isu hoax kemarin yang saya katakan hoax karena memang tidak ada landasannya, tidak ada buktinya. Katanya CDF ya, China Fund memborong emas dan lain sebagainya. Come on, paradigma itu kita boleh sharing, tetapi ya sebatas sharing lah, intinya kan gitu. Termasuk saya juga sharing, tapi yang mencernakan masing-masing gitu. Nah, sekarang tadi saya singgung masalah komoditi. Di komoditi itu jenisnya ada apa? Ada komoditas keras, ada komoditas lunak. Nah, komoditas keras itu ada apa di dalamnya? Ada emas, ada perak, ada apa gitu. Jadi kalau misalkan berpikir hanya patokannya harus emas saja, saya rasa ya itu standar, teman-teman. Tapi ini lain gitu loh. Pi Network ini beda. Bukan hanya sebatas emas, tetapi ini komoditi dunia, world commodity. Jadi ya emas ada di dalamnya. Jadi nggak perlu berpikir bahwa ini harus begini. Kan makanya saya bilang di awal tadi pembicaraan bahwa kita memang perlu ya memahami sejarah daripada apa itu likuiditas, apa itu volatilitas, apa itu komoditi, apa itu ya mungkin belajar daripada proyek-proyek sebelumnya. Sama lah, saya juga mempelajari kok semua. Namun ya inilah pemahaman saya bahwa banyak yang tidak kalau pandangan saya pribadi ya, hemat saya seperti itu. Tapi ya whatever lah, kembali ke masing-masing ya. Kita kan sama-sama belajar. Ya oke lah, biar nggak terlalu melebar, saya kembali saja ke topik pembahasan bahwa real has value yang saya katakan di sini adalah utilitas, komoditas ya,
Karena ekologi secara global, Pi Network ekologi global itu yang bisa saya katakan sebagai real hash untuk membangun daripada value. Itulah power value. Jadi bukan hanya sebatas backup daripada emas gitu. Walaupun memang secara basically menurut histori regulasi dunia itu memang harus berdasarkan daripada emas ya, artinya gitu, mengukurnya ke sana gitu. Jadi makanya kalau untuk Pi Network ini, saya entah kenapa saya sih melihat justru ini di atas itu, karena sudah tadi saya bilang komoditi global yang mencakup keseluruhan, bukan hanya emas. Jadi inilah yang dikatakan, saya bilang Pi Network memiliki underlay superpower. Underlayingnya justru seluruh, bukan hanya sebatas emas saja. Emas ada di dalamnya. Inilah yang dibilang underlay kuat yang sesungguhnya ini. Gitu kalau menurut saya ya. Jadi lucu kalau saya ketemu ada orang yang masih beranggapan bahwa Pi $1, Pi $10, Pi $100. Ya saya ulang lagi, saya ada sih pembahasan ini di video sebelumnya juga sempat disinggung, walaupun berbeda, ada perbedaan lah artinya. Jadi sekarang justru berbalik ketika kita berbicara masalah urusan value. Untuk apa? Banyak utilitas, banyak sampai ratusan, ribuan utilitas yang mendukung Pi Network. Buat apa banyak-banyak? Kalau sekiranya memang value-nya tidak ada harganya sama sekali, tidak mahal lah artinya, tidak bombastis lah. Seperti itu bisa saya katakan. Karena kenapa? Ekosistem nggak bakalan jalan teman-teman. Contoh, saya punya 100 Pi. Baru nambang beberapa bulan 100 Pi. Oke. 1 Pi cuman $10 misalkan. Berarti 10 dikali 100 berapa? 1000, anggaplah $1000, 15 juta saya punya duit. Kalau dirupiahkan. Nah, utilitas ada 1000. Toko lah, anggaplah kita yang mudah-mudah aja dicerna. Ada toko lah, ada 1000 toko. Kita punya 15 juta. Sementara di toko itu masang harganya gila-gilaan untuk enclosed mainnet ini. Kita dapat apa? Cuman dapat handphone 2 biji mungkin, atau iPhone 1 biji, selesai, udah, koin kita habis. Apakah kita ada sumbangsih lagi dalam ekosistem Pi Network? Ada kontribusi lagi untuk transaksi? Nggak ada, karena koin kita udah habis. Terus bagaimana toko, siapa yang mau beli? Kalau misalkan semua melakukan hal yang sama seperti itu, kan nggak masuk. Gitu loh. Mau jangka panjang gimana ekosistem Pi Network? Mau bertahan seperti apa utilitasnya Pi Network? Gitu loh. Jadi gimana ya? Jadi bingung saya sama orang-orang yang justru malah katanya kalau untuk mau jangka panjang harus value-nya harus kecil. Ya justru di situ saya gagal paham malah. Karena nggak imbang, nggak balance sama utilitas yang ada. Mau menopang ekosistem Pi Network seperti apa dengan sebanyak itu utilitas jika value-nya kecil? Gitu loh. Nah, dan lagi untuk enclosed mainnet ya, lagi-lagi teman-teman ya. Enclosed mainnet ini banyak orang yang tidak menyadari bahwa enclosed mainnet ini, kalau boleh saya sharingkan ya, tapi itu terserah karena kan cara pandang berbeda. Enclosed mainnet ini sebetulnya 50%-nya itu sudah sudah mainnet teman-teman. 30%-nya sudah mainnet. Ini real mainnet karena sudah terjadi real transaksi. Hanya secara legal saja diucapkan bahwa kita sudah mainnet dan sebagainya. Padahal kan ini sudah ada yang masuk ke available balance teman-teman itu udah real mainnet. Dan bisa bisa diperjualbelikan. Hanya baru 30%. Karena kenapa? Karena value belum diputuskan itu saja. Kalau untuk mainnet ya sudah 30% sudah jalan. Tapi untuk kesepakatan satu value, satu dunia satu value itu belum. Itu saja sebetulnya. Kalau yang dibilang mainnet selalu memperdebatkan mainnet, kapan mainnet. Lah mainnet sudah jalan kok. Nicholas pernah bilang dia lebih suka segala sesuatunya itu dengan dilalui dengan soft. Bahasa atau kata yang dia gunakan soft, yaitu lembut. Itu jadi tolak ukur saya menerjemahkan sikap dan karakter dia, juga pengambilan keputusan dia. Karena itu kata nggak bisa dianggap enteng menurut saya. Soft, lembut.
halus yang dia keluarkan, artinya dia menyukai setiap segala sesuatu itu yang perlahan, nggak gerasak gerusuk, gitulah teman-teman ya. Nah jadi banyak orang-orang ya yang tidak memahami, menyadari bahwa enclosed magnet ini adalah sebagian daripada magnet teman-teman, gitu, nggak sadar itu aja sih. Banyakan orang tuh nggak sadar karena memang menganggapnya bahwa ini enclosed magnet itu masih 100% ya begitu adanya, padahal sudah banyak transaksi. Oke ya, jadi saya rasa seperti itu. Nah terlebih juga misi visi Pi Network ini luar biasa. Yang kita harus lihat juga di luar daripada proyek ini, apa hubungannya. Seperti contoh misalnya ada berita nih, bursa Asia nih amblas gara-gara apa? Tekanan suku bunga dari Bank Cina, Bank Jepang, Bank USA. Akhirnya bursa di Asia itu amblas, turun drastis. Nah, hal semacam itu kan berhubungan dengan apa? Berarti berhubungan dengan volatility pasar. Dan itu juga core team juga membaca pergerakan perekonomian di dunia. Langkah mereka harus seperti apa? Makanya ekosistem yang didukung dengan ribuan utilitas inilah yang nantinya justru akan membantu menyelamatkan. Makanya saya memberikan asumsi ini, yuk teman-teman yakin gitu loh. Dan ya tapi terserah lah, saya juga nggak mau memaksakan pemahaman juga. Artinya ya kembali ke masing-masing. Ini kan judulnya sharing ya, berbagi, bertukar pikiran, bahwa pemikiran saya, pemahaman saya sejauh ini sampai saat ini, apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari ya seperti itu gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini manfaat, sharing saya manfaat ya buat teman-teman. Artinya yuk teman-teman para pionir semangat, tetap fokus dan percaya ini tidak akan kecil. Dan abaikan kata core team Nicholas sendiri bilang, abaikan kebisingan di luar, abaikan kebisingan apapun itu. Kita fokus saja, fokus nambang, fokus masih bisa rekrut, fokus rekrut ya. Teman-teman ada yang mau rekrut ya silakan jalankan, karena memang ketika open mainnet pun ini mining tetap berjalan terus ke depan, tidak akan berhenti. Selagi koin belum habis, berjalan terus. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Justru ini value Pi Network nggak bisa dianggap remeh teman-teman. Yuk kita buktikan nanti. Waktu yang hanya bisa membuktikan. Waktu yang hanya bisa, artinya bukan satu-satunya, tetap Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Penentu. Tapi maksud saya di real kehidupannya itu, biar orang itu bisa menyaksikan, biar orang itu bisa percaya, ya waktu nanti tunggu. Kalau nggak percaya, gitu. Jadi di sini bukan hanya bisa dikategorikan cuman $10, $100 gitu. Jadi lucu gitu. Mau bertahan bagaimana nih ekosistem? Ya, oke lah. Saya pikir itu dulu sementara saat ini. Ini sharing teman-teman nih buat Pi Network. Para pionir ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya tidak ada niatan untuk mengajari, ini murni real 100% sharing, berbagi. Dipahami monggo, nggak dipahami atau seperti apapun ya monggo lah, bebas saja ya teman-teman ya. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.